mahasiswa ini. Jadi tidak ada istilah kita melawan DPRA, tidak ada istilah kita melawan sahabat-sahabat kita dari kepolisian, dari kejaksaan, tidak ada. Yang kita lawan adalah oknum-oknum anggota DPRA yang diduga melakukan pembegalan dana beasiswa. Sepakat? Jadi ini masih pagi ya. Jadi kalau kita langsung menghabiskan materi di sini rasanya tidak adil. Jadi alangkah baiknya Pak Dewan selaku yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang turun kemarin, minimal kami bisa dihadirkan pimpinan Pak. Jangan Bapak. Jadi beberapa pimpinan kami tolong dihadirkan. Karena setahu info yang kami dapat, hari ini masih ada lanjutan sidang paripurna. Itu entahlah betul entahlah enggak, itulah info yang kami terima selaku rakyat. Semangat kawan-kawan. Untuk menambah kekusyukan, keenakan aksi kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu satu kawan-kawan agar mereka tahu bagaimana semangat kita minimal dari Lok Semawe kemari dengan uang pribadi tanpa ada sokongan dari manapun. Kami mengutip sumbangan di Lok Semawe Pak untuk kemari Pak, kami sewa mobil segala macam. Itu untuk apa Pak? Untuk rakyat, supaya rakyat Aceh tahu bahwasanya mahasiswa di Aceh masih ada Pak. Ketika Dewan tidak ada lagi melakukan aksi, tidak lagi melakukan penyuaraan masyarakat, mengangkat isu-isu terkini, kami hadir ke Banda Aceh, kami tinggalkan Lok Semawe, kami hadir ke sini dan didukung oleh kawan-kawan yang berada di Banda Aceh. Hidup mahasiswa! Di sini negeri kami, tempat pagi terhambat, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimpang luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Hidup mahasiswa! Jadi kami meminta, kami menghargai kehadiran Bapak di sini. Jadi kami meminta minimal Pak, ada beberapa orang pucuk pimpinan DPRA menemui kami. Kami jauh-jauh dari Semen Masak tidak ada yang menemui kami, hanya satu orang. Sedangkan di dalam puluhan anggota DPRA yang bekerja di sini Pak. Jadi kami bukan tidak menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang mengganjal pada batin saya, kawan-kawan, bahwa ternyata begal itu tidak hanya di jalan, bahwa konotasi bahasa dari begal itu ternyata tidak hanya di jalan seperti kita tahu di berita-berita kawan-kawan. Yang selama ini begal itu terjadi di jalan di Jawa sana kita dengar. Ada orang malah orang yang lagi berjalan di jalan. Ternyata kawan-kawan, pada hari begal itu lari ke hal yang lain ya kawan-kawan. Seharusnya Dewan terhormat kita yang seharusnya menyuarakan aspirasi buat kita, ada hak aspirasi pada mereka. Pada hari ini mereka membegal kita kawan-kawan. Ini menjadi suatu keprihatinan kita mahasiswa khususnya rakyat Aceh. Pada hari ini sesuai dengan melekat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Undang-Undang MD3, bahwasanya Dewan itu apakah DPR RI, DPRD melekat yang namanya hak aspirasi, yaitu hak untuk pembangunan daerah-daerah pemilihannya. Pada hari ini hak tersebut diselewengkan kawan-kawan. Kita diselundupkan. Apa yang dilakukan pada hari ini sangat miris kawan-kawan. Ini menjadi
suatu hal buruk yang terjadi di Aceh, di mana dewan kita yang tidak melakukan tugasnya sebagaimana tidak mestinya. Maka dari hari ini kami seperti yang terjadi semalam, bahwa pihak eksekutif semalam terjadi OTT, maka pada hari ini kami mendesak pihak-pihak lain yang juga memiliki permasalahan dengan hukum. Pada hari ini kami menuntut untuk segera juga diproses. Apakah dari pihak Kajati, kemudian Polri, KPK, kami mendesak untuk segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, kawan-kawan. Kami mendukung Polri, kami mendukung Polri. Mungkin ada kawan-kawan yang lagi ingin menyuarakan aspirasi lagi, kami persilakan. Ini masih sendiri nih hadapan kita nih, mana yang lain? Ayolah desak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi besar hari ini kita berikan kepada kawan-kawan yang sudah susah-susah datang dari Lok Semawe kemari ingin menyuarakan hal-hal yang dibegal seperti itu yang kita wacanakan. Cukup aneh teman-teman kita melihat polemik pemimpin kita hari ini. Pak, kita hari ini berada dalam sebuah kerajaan Malik, teman-teman. Jadi para pemimpin kita Malik, apa yang dipertontonkan, teman-teman? Pembekalan terus terjadi. Benar yang dikatakan kawan-kawan, hari ini pembekalan tidak hanya di jalan, bahkan di rumah yang sangat-sangat kita cintai, sangat-sangat kita muliakan hari ini juga ada oknum-oknum begal, kawan-kawan. Mau jadi apa hari ini, kawan-kawan, negeri ini kalau uang beasiswa pun dibegal? Jadi bobrok. Hari ini kita apresiasi, Pak, kita apresiasi kinerja KPK yang mungkin tadi malam ada sedikit beritanya. Namun terlepas dari itu adalah masih banyak hal-hal seperti itu terjadi di Aceh. Jadi harapan besar bahwasanya hari ini pihak kepolisian bisa menyelesaikan kasus-kasus ini. Tidak hanya kita terlena kepada yang tadi malam, namun masih banyak kasus-kasus yang harus dituntaskan di negeri Aceh, teman-teman. Cukup malu hari ini negeri kita menyandang bahwasanya namanya adalah Serambi Mekah. Namun bagaimana letak Serambi Mekah kalau pemimpin kita maling, kawan-kawan? Bagaimana malunya kita, teman-teman? Ini yang hari ini dipertontonkan, kawan-kawan. Kita berbicara keistimewaan, tapi pemimpin kita melunturkan keistimewaan kita sendiri, teman-teman. Ini yang bobrok seperti ini yang tidak bisa dibiarkan terus-menerus, kawan-kawan. Jadi harapan besar kepada kita, Pak. Kalau memang bisa masih ada orang-orang tua kami di sini, Pak, tolong dihadirkan lagi, Pak. Kawan-kawan jauh-jauh datang dari hari ini kemari untuk menyuarakan hal-hal seperti ini. Harapan juga kita kepada para kepolisian untuk bisa mengusut tuntas kasus-kasus seperti ini, Pak. Jangan lagi hal-hal ini bisa terulang kembali. Mungkin sekian dari saya, kalau ada yang ditambahkan. Lanjut. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup! Katanya ini gedung terhormat, tetapi bagi saya bukan. Di sini hanya hidup orang-orang yang tanpa kepala. Kenapa demikian? Karena dari mulut mereka tidak keluar, dari otak mereka tidak keluar ide-ide brilian untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Buktinya apa? Jalankan uang rakyat yang miliar rupiah yang mereka tidak tahu menahu, tidak punya intelek, bisa kita katakan dikorup. Apalagi uang mahasiswa yang punya intelek berani dikorup, apalagi uang rakyat. Itu kawan-kawan yang perlu kita camkan. Pada hari ini kami dari Lok Semawe datang kepada Aceh dengan dukungan mahasiswa di mana Aceh, meminta kepada pihak DPRA untuk bertanggung jawab secara kelembagaan dan secara personal atas terjadi pembegalan ini. Saya tahu hari ini di kepolisian yang diperiksa bukan anggota DPRA, tetapi kepala LPSDM. Kita berharap hari ini yang dipanggil ke sana adalah anggota DPRA yang katanya terhormat, tapi bagi saya sangat menjijikkan mendengar kata-kata terhormat itu. Sepakat. Hidup mahasiswa. Kita punya data, teman-teman. Ada pembegalan yang diberikan kepada mahasiswa sekitar 20 juta, dipegal 17 juta. Kita perlu tanyakan, apakah ketua LPSDM yang makan itu? Tidak. Tentu kawan-kawan, masih ada orang-orang yang katanya terhormat dalam gedung ini, yang kita duga memakan uang tersebut. Kita pun melihat banyak kasus lain, tidak hanya pembegalan beasiswa, ada juga kasus pengadaan buku di Aceh Timur. Itu juga jadi bahan korupsi. Mau maju apa? Mau jadi apa pendidikan kita? Uang buku, uang beasiswa, segala uang dikorup sama mereka. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup!
Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Yang saya hormati beberapa abang-abang yang telah menyukai kami, tapi kami jauh datang dari Lok Semawe. Ini murni netral, tidak ada tuangan politik di sini. Netral untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Mungkin hari ini sebenarnya yang tugas menyampaikan aspirasi rakyat itulah wakil rakyat. Karena yang terjadi hari ini apa? Wakil rakyat lupa dengan rakyat. Jadi kami dari mahasiswa dari Lok Semawe dan Banda Aceh meminta kepada penegak hukum, siapapun yang melakukan korupsi harus diselesaikan di meja hijau, harus dihukum. Jadi jangan seenak-enaknya mereka, setelah mereka makan uang rakyat tapi dibiarkan. Hukum harus dijalani pada wakil rakyat. Kami mahasiswa dari sini mau mempertanyakan sejauh mana hari ini penegakan hukum di Aceh. Tidak ada satupun anggota DPR yang kita lihat di Aceh yang menjadi tersangka. Padahal jelas sudah terbukti mereka mengkorupsi uang rakyat, tapi tidak ada mereka yang ditangkap sebagai tersangka hukum. Hidup mahasiswa. Hidup. Hari ini apakah KPK tidak berani datang ke Aceh? Berani. Tidak berani KPK datang ke Aceh. Coba kita lihat berapa anggota DPR yang pernah kita dengar ditangkap. Belum ada. Tapi kalau di daerah Jawa, Sumatera sudah pernah kita dengar anggota DPR dipenjara. Tapi di Aceh belum pernah kita dengar. Tapi hari ini kita mau para penegak hukum, siapapun yang terlibat korupsi harus diselesaikan secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi pendidikan. Jadi sekali lagi kita ingatkan, jadi kami Pak di sini tidak menjelek-jelekkan, tidak menghardik kelembagaan yang terhormat ini Pak. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan institusinya yang kami serang, tapi oknum-oknum. Bukan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang kami permasalahkan, tapi oknum-oknum yang diduga membegal dana beasiswa aspirasi yang bersumber dari uang rakyat. Jadi kami melakukan beberapa penelitian minimal di Lok Semawe, di Aceh Utara. Kami mendapatkan beberapa kawan-kawan mahasiswa yang tidak berani bersuara, padahal mereka jelas-jelas diperkosa haknya, tapi seakan-akan mereka tidak diperkosa. Jadi jangan sampai kita membangun opini publik bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh seluruhnya ini jelek. Tidak, kami tidak ke situ arahnya Pak. Tapi arah kami hanya ingin menuntut pertanggungjawaban secara individu, secara jabatan kepada beberapa oknum anggota DPR yang diduga, ingat kawan-kawan bahasa hukumnya, diduga terlibat dalam kasus pembegalan dana beasiswa yang bersumber dari aspirasi rakyat. Hidup mahasiswa. Juga kami menuntut kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk lebih lancang bersuara dalam hal ini. Jangan hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sibuk dengan tindakan-tindakan yang sebenarnya sangat memalukan dengan rakyat, sibuk mengurusi urusan-urusan pribadi, sibuk mengurusi hal-hal yang tidak penting. Tapi mengapa isu ini telah 2 bulan kami dapat, tapi tidak ada suara-suara yang mengarah dan mendukung aparat penegak hukum di Aceh untuk memproses. Kami di sini, kehadiran kami dari Lok Semawe sangat mendukung Pak, mendukung pihak kepolisian, pihak kejaksaan untuk dapat memproses kasus ini dengan netral. Kami mendoakan dari jauh Pak, supaya kasus-kasus yang terjadi, yang terlibat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang diduga beberapa orang saja Pak, sebenarnya ini sangat miris karena beberapa orang anggota DPR merusak citra seluruh gedung ini Pak. Ini yang sangat kami sayangkan. Di gedung ini dibiayai oleh rakyat, tapi dengan tindakan-tindakan beberapa orang saja seluruh rakyat Aceh mengecas bahwasannya gedung ini kotor Pak. Selaku Bapak anggota Dewan tidak menerima itu Pak, saya jelas. Tapi kehadiran kami di sini, kami seimbang Pak, kami berada di tengah-tengah. Bahwasannya kami ingin adalah pertanggungjawaban secara personal, pertanggungjawaban secara jabatan apa yang telah dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPR. Kami tidak akan memunculkan nama-nama oknum yang diduga membegal dana beasiswa tersebut, karena seluruh insan pers, seluruh masyarakat sudah mengetahuinya siapa-siapa saja oknum yang diduga membegal dana beasiswa tersebut. Langkah kami ke sini hari ini bukan hanya di gedung DPR Pak, kami sebentar lagi ke kantor gubernur, dan kami juga telah melayangkan surat audiensi dengan pihak Polda bahwasannya kami mengambil momen HUT Bayangkara membangun citra-citra baik dengan kepolisian menjadi partisipasi kami sebagai rakyat untuk mendukung saudara-saudara kami di kepolisian untuk memproses kasus ini Pak. Jadi tidak ada kata lain, kami tidak mau
secara seremonial. Kami datang, mahasiswa datang demo kemari Pak. Dewan turun, bla 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 bla, kami pulang. Kami tidak itu yang kami cari Pak. Banyak pengorbanan, banyak yang kami tinggalkan dulu supaya untuk hadir kami ke Banda Aceh. Tuh, anak tak jawab peng bagong. Kamu pakai biaya. Motor kamu Pak, awak parkir Pak, motor sejuta kamu minta, motor panter kamu duduk rame-rame dalam Sarawak Pak. Tapi kempu kamu ya pegang downtown dulu. Kamu kena cuma bersuara netral di tengah-tengah dan independen, baik dari legislatif, eksekutif. Kami sama-sama mendukung dan kami sama-sama menolak apabila mereka berdua melakukan kesalahan. Sepakat kawan-kawan? Jadi, lu rasa Pak, apabila kehadiran Rona, tak sering kamu lupa. Kamu kalian, apabila pergerakan di Banda Aceh, rata-rata Rona yang terkena. Jadi, dalam kasus yang kamu meminta Pak, kami meminta minimal ada beberapa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang bersuara di depan kami. Itu saja Pak. Itu mahasiswa. Yang lain lagi tidur, sembunyi, nggak berani. Baik. Kami mohon keterangan dari pihak DPRA. Kami ingin bertanya, apakah pimpinan ada di dalam? Jika memang saya tidak percaya tidak ada. Nah, saya tidak percaya tidak ada. Orang nggak masuk kantor ya? Masalahnya. Makan gaji enak ya? Jadi mereka setelah kita pilih, kita kirim. Dulu mereka ngemis suara rakyat. Ngemis Bapak, ngemis Pak. Nah, gitu. Jadi begini, Ya. polisi. Oke, dan saya nggak percaya dengan nggak ada orang di luar. Kami kirim mereka kembali untuk menitipkan solusi rakyat itu tidak masuk kantor. Dulu mereka ngemis suara rakyat, di sini mereka jadi wakil rakyat, tapi di sini mereka menjadi bos dari rakyat. Itu buat yang berhak jaga dan nanti kan. Apa? Benar. Oke. Abang lewat. Oke. Ayo mahasiswa. Dan kadang-kadang menton, lu merasa kamu nanti beberapa pimpinan untuk hadir kemari karena ada hal yang ingin kami minta pertanggungjawaban dari pimpinan terhadap kinerja anak buahnya di sini dengan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dan rakyat. Itu saja. Bapak Abdullah Saleh yang terhormat, kami mengapresiasi kehadiran Bapak di tengah-tengah kami. Kami mengatakan mereka artinya berarti bukan Bapak karena Bapak hadir. Ya, setuju ya kawan-kawan? Ya, kenapa kami mengatakan mereka mengemis? Karena memang pada saat pemilu mereka hadir ke tengah-tengah rakyat. Minta dipilih, pilihlah saya akan menjadi wakil kalian. Tapi ternyata apa yang terjadi? Wakil rampok, bukan wakil rakyat tapi wakil rampok. Penipu! Setuju kawan-kawan? Kami hari ini mohon Bapak juga tidak emosi dengan apa yang kami sampaikan, bahwa kami juga hari ini sebenarnya sudah muak dengan kondisi yang terjadi di Aceh. Kami juga muak sama kalian. Nah, kenapa Bapak harus muak dengan mahasiswa? Kelakuan kalian nggak betul itu. Kok kamu Kami menyuarakan suara demokrasi. Mana begitu? Mana moral kalian seorang dewan yang terhormat? Begitu ada moral sama mahasiswa. Kawan-kawan, Sama mampres. Kawan-kawan. tidak bagus. kawan-kawan tahan. Kawan-kawan tahan. Kawan-kawan tahan. Tadi Kawan-kawan tahan. Dengarkan saya. Kawan-kawan tahan. sudah ada yang berapa pihak polisi apa enggak? Apakah Bulu kalian. Kami jangan bilang sini. Ya. Kawan-kawan perbuatan kami Hanya fitnah. dengarkan saja. kalau dia nama Bukan fitnah. Kawan-kawan dengarkan saja. Oke. Fitnah. Bapak Abdullah Saleh yang terhormat. Ya, terserah. Kau Bapak. menyerang kami. Bapak Abdullah kami Saleh yang siapa apa? terhormat. Oknum yang masuk. Anda mengerti oknum? Tidak Bapak harus mengerti aturan. Bapak Abdullah Saleh. Bapak Abdullah Saleh yang terhormat. mau menyerang oknum Pak. Bapak Abdullah Saleh yang terhormat. Anda adalah orang yang mengerti aturan. Kami hadir kemari untuk menyampaikan pendapat kami. Dan itu diakui oleh undang-undang. Kami juga kalian itu nggak ada apa-apanya. Kami sayangkan Kalian Kawan media silahkan diliput. Kawan media silahkan diliput. Ini yang tidak menerima aspirasi masyarakat. Belum kan mengejar sebagai Pak, tapi kamu menjaga Mohon maaf dengan
kepala dingin. Anda adalah dewan yang terhormat. Kamu menjaga marwah lembaga. Kami mengatakan Ngomongnya ketika kami mengatakan oknum, apakah seluruh lembaga ini yang kami katakan? orang terdidik. Memang luar kampung, Pak. Kami bawa fakta yang valid, Pak. Berita transparan di media cetak. Jadi siapa? Apakah itu fitnah, Pak? Penyebaran nama baik Anda laporkan itu media. Kami katakan balik. Polisi yang terhormat di sini. Apakah itu pencemaran nama baik? Apabila saya silakan Anda laporkan media cetak yang mengatakan bahwa mereka berkorupsi, Pak. Jangan pada kami. Kami ditempa, kami dididik di kampus untuk hormat kepada orang tua. Tapi Anda yang menghormati, Anda mengemis suara kami dan Anda mengatakan mereka kami jadi nilai batin kami seperti ini, Pak. Apabila sudah kita diundang melawan, kamu melawan. Sangat indah tindakanmu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sudah tenang, semuanya tenang. Aksi kita tidak baik. Kita buat individu. Kamu menyerang siapa? Kamu menjaga marwah lembaga. Kamu numpah. Masa kasus yang mahasiswa saja berbeda raya. Kasus korupsi yang Mahasiswa menyerahkan yang nanti pembahasan, Pak. Oke, kamu nak gede. Kamu nak gede. Kamu nak gede hantu, Pak. ini soal. Hai Bapak. Kami apresiasi Polri, Pak. KPK, Kejaksaan. Pak Abdullah Saleh, ekspresi yang Bapak tunjukkan hari ini, ya, ekspresi yang Bapak tunjukkan hari ini membuktikan ada sesuatu di dalam ini. Dana komentarnya mandu ditamong. Kamu seimbang. Kembangkan opini buruh. Kamu Ya, seimbang. luar biasa. Kami hadir kemari, ya Pak, kami hadir kemari. Media sudah duluan membongkar kasus ini. Akan kembangkan fitnah yang Wah, luar biasa. Ini membuktikan. Lucu, lucu. Kita ketawa bersama. Lucu. awal lagi. Oke, jangan kita mengatakan kita fitnah, kawan-kawan. Secara perspektif hukum dia bisa dituntut. Banyak kata-kata kami yang fitnah. Coba Anda buktikan kata-kata kami fitnah. Anda kami bisa kami tuntut pencemaran nama baik. Inilah katutun. Astagfirullah, inilah pemimpin yang tidak mengerti hukum, kawan. Baca petisi, baca petisi. Ngobrol ya kalian. Oke, Bacakan petisi, bacakan petisi. tenang. Slow ya, slow ya. Gini, dengar kawan-kawan ya, dengar. Bacakan petisi, bacakan petisi. Petisi, Bang. Kaprahile, hai. Oke, begini. Terima kasih kepada Bapak Abdullah Saleh yang telah menuduh kami tidak bermoral, yang telah mengatakan kepada kami mengembang isu fitnah karena mengembangkan isu pembekalan dana beasiswa. Oke, kami terimalah itu. Tetapi kenapa Bapak tidak mengatakan kepada media yang mengembangkan itu sebagai hal yang fitnah? Terima kasih. Saya mungkin ada oleh-oleh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kita tutup di sini karena pun enggak enak ada di sini suasananya. Kami akan bacakan petisi. Dalam aksi damai ini, kami mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Anti Korupsi meminta Sandu, pihak penegak hukum Aceh untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam bentuk pembekalan beasiswa mahasiswa yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum DPRA. Beberapa oknum DPRA. Itu baik. Kemudian yang kedua, meminta pihak eksekutif dalam hal ini Inspektorat Aceh dan LPSDM Aceh untuk membuka dan mengedarkan informasi nama-nama penerima beasiswa aspirasi yang diduga dibegat oleh oknum, lagi-lagi oknum DPRA Aceh atas dasar keterbukaan informasi publik agar tidak menjadi polemik di kalangan masyarakat. Itu yang ketiga, mendesak Kemendagri untuk mengeluarkan izin persetujuan pemeriksaan oknum anggota DPR Aceh kepada penegak hukum demi kelancaran proses hukum
hukum yang sedang berjalan jika diperlukan. Yang keempat, menuntut pihak penegak hukum untuk menyelesaikan seluruh kasus korupsi yang ada di Aceh seperti kasus PPKS Sabang. Jadi jangan dibilang kita nggak ke sana. Dan hibah untuk pembantan senilai 650 miliar itu bisa kita sinyalir juga itu. Terus pengadaan buku di Aceh Timur dan banyak kasus korupsi lainnya itu yang kami tuntut tegak semena-mena ke DPRA. Terima kasih. Kemudian yang kelima, jika Kejati dan pihak kepolisian tidak sanggup menangani kasus korupsi yang ada di Aceh, kasus korupsi yang ada di Aceh bukan kasus korupsi yang ada di DPRA. Mohon. Yang poin kelima, jika Kejati dan kepolisian tidak sanggup menangani kasus korupsi yang ada di Aceh, bukan di DPRA di sini kami tulis, maka KPK wajib turun ke Aceh. Terima kasih kita ucapkan kepada KPK Semarang sudah turun. Hidup KPK! Mahasiswa ini kita nggak bermoral segala macam, mereka lebih tidak bermoral lagi. Oke, kemudian yang keenam, jika memang terbukti, karena ini masih oknum kami katakan, jika memang terbukti nanti anggota dewan setelah diperiksa melakukan pembegalan terhadap dana beasiswa tersebut, mohon itu hak mereka dikembalikan. Itu. Dan yang ketujuh, kita juga sudah muak di Aceh ini. Yang ketujuh, hentikan kisruh antara eksekutif dan legislatif karena rakyat sudah muak, rakyat butuh sejahtera. Hidup mahasiswa! Koordinator Persatuan Mahasiswa Anti Korupsi Teguh Muji Al-Furqan dan tertanda koordinator aksi Yulindawati dan tertanda juru bicara Kesatuan Mahasiswa Anti Korupsi saya sendiri Rajis Fandi. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk dewan kita yang tepuk tangan dulu sebentar. Kita tak perlu lama-lama di sini. punya hadiah, Bang. Ya, hadiah. Ini mohon maaf, kami bukan kasih ke orangnya, tetapi mungkin karena di kantor Bapak banyak tikus. Ini Mohon dibasmi. jika memang Bapak jika memang tidak diterima, kami letakkan di sini, terserah mau dibawa kemana. Oke, siap. Tunggu. Mohon dibasmi Pak tikusnya, Pak. Jika memang Bapak tidak terima, sangat baik, biar sangat baik, Pak. masyarakat yang menilai kami letakkan di depan kantor, semoga tikus makan sendiri. Pres, sampai. Jadi gantunyo dari itu oknum Pak, kalau gantunyo Pak, oknum Pak, kamu nak jemaah. Memang Bapak hanya masuk tadi kok Bapak ni naik MC tadi. Jelas orasi kamu ni oknum. Jadi bila Bapak terima mana kamu Bapak. Dia racun itu, dia simbolis Pak, karena ini ada beberapa oknum itu. Nah, kamu pun racun itu Pak. Terima Pak, rakyat dan kasih Pak. Kalau Bapak cinta rakyat, terima Pak. Ya. Terima kasih kepada Basmi. yang telah menolong kami. Bapak polisi. Kita patut bangga. Terima kasih Bapak polisi yang sudah mengeluarkan kami. Tangan di polisi kita. Tetap semangat. Nah, ayo mana perlu tanggapan kita. yang lama kita menyambut baik, bahkan DPR ini juga sudah melakukan persiapan menyambut kedatangan mereka, termasuk aparat keamanan sendiri, tambah dari sekretariat DPR juga sudah mengkomunikasikan termasuk dengan pimpinan DPR. Kemudian juga terakhir dari koordinasi kami ya, pimpinan DPRA akhirnya mengutus saya yang menerima mereka itu. Jadi makanya saya datang dari tadi, saya dengar terus menerus. Jadi kayaknya memang mereka concern hanya pada persoalan begal itu tadi. Yang katanya DPRA, gedung DPRA ini pada orasi awal seakan-akan dihuni oleh begal-begal. Tapi terakhir mereka klarifikasi dia tuduh oknum-oknum. Tidak semuanya. Jadi makanya saya setelah sekian lama saya dengar ini apa namanya orasi-orasi mereka. Terakhir memang saya coba tantang dan
bahkan saya sampaikan bahwa mereka itu sudah tidak tepat sasarannya lagi, sudah ngomong ngawur, bahkan sudah menjurus ke fitnah-fitnah. Kalau lembaga ini misalnya melakukan begal, apa sudah terbukti siapa yang melakukan begal itu? Kalau tidak, kan hanya opini-opini yang mau dikembangkan terus yang menyudutkan, memberi image buruk kepada lembaga ini. Itu yang kita tidak mau. Jadi saya tantang. Kalau ada bukti, tunjukkan bukti. Apa mereka ada orang yang salah satu di antara mereka, di antara mahasiswa yang dibegal nggak? Ternyata juga tidak. Di antara mereka tidak ada yang mahasiswa yang merasa dibegal, korban lah, yang dia bisa menjadi saksi. Tapi yang jelas kasus ini, DPRA ini, kita juga mengikuti terus, bahkan ada komunikasi dan koordinasi dengan pihak Kapolda. Karena sedang ditangani oleh pihak Polda, kita beri kesempatan kepada Polda lah melakukan penyidikan, kalau memang penyelidikan atau penyidikan. Dan kita juga berharap Polda bisa mengungkapkan secara tuntas. Nah, bukan hanya kasus ini. Jadi jangan kesan seakan-akan ada opini yang dikembangkan. Ini kan dasarnya dari laporan inspektorat. Laporan inspektorat, kami kepala inspektorat dan beberapa pejabat inspektorat sudah pernah kita panggil ke Komisi 1. Apa betul nggak ini dasar laporan mereka yang disampaikan ke publik itu? Lalu kemudian wakil gubernur yang juga di ruang ini, di ruang sidang interpelasi yang lalu, sudah menjelaskan ini bukan dari pemerintah lah gitu, yang maksudnya yang membocorkan bukti. Tapi yang jelas kami terbuka saja kalau memang aparat penegak hukum mau melakukan proses penyelidikan, kemudian penyidikan, siapa saja yang terlibat, ya silakan saja diproses. Nggak ada keberatan. Masalah terkait bocornya ini, masalah dari inspektorat cuma atas satu Ramadan ini, bagaimana tanggapan Bapak? Seharusnya inspektorat kan merahasiakan, ini menjadi rahasia negara, ini bisa bocor. Ya, ini saya menduga ada kerjasama dengan kelompok tertentu. Ada kelompok tertentu yang bekerja memang ingin menyudutkan DPR ini dalam rangka mengimbangi tekanan DPR terhadap gubernur yang lalu. Jadi DPR menggunakan hak interpelasi mengangkat kasus kasus dermaga City Tiga Sabang, korupsi itu yang 14 miliar, tambah lagi dengan kasus-kasus lainnya. Ini tekanan merasa ada orang-orang yang semacam pengawal lah gitu, pengawal Irwandi, bukan pengawal gubernur, pengawal Irwandi dalam tanda kutip. Yang mereka lah ini yang kerja mencoba tarik data ini, dia mau lempar ke publik, bahkan mencoba pancing reaksi publik untuk menekan DPR ini. Ini yang saya tantang tadi, itu nggak betul itu. Apalagi ini kan datang dari Lok Sumawe. Di Lok Sumawe diawali dengan aksi-aksi kumpul sumbangan untuk mereka mau ke sini. Jadi upaya provokasi sudah dilakukan sejak dari sana itu. Hingga sampai di sini. Kita kalau memang fair-fair tidak masalah. Kalau kita mau berantas korupsi di Aceh, setuju sekali kita. Tapi bukan hanya DPR. Juga gubernur sampai hari ini gubernur sudah ditangkap sama KPK, mereka kan kok diam. Kalau gitu juga para aktivis, para akademisi atau semua pihak kenapa diam? Kami angkat kasus korupsi yang dilakukan oleh Irwandi yang 14 miliar dalam kasus pembangunan dermaga City Tiga Sabang itu, justru kami diserang. Kami dituduh buat kisruh. Padahal kita mau ungkap kasus yang itu yang
yang pembobolan uang yang begitu besar pada pembangunan demokrasi di Sabang. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Jadi saya pakai juga kemarin ini tidak fair ini, permainan tidak fair. Makanya saya tantang tadi. Itu kenapa kalau Ya. awaknya kau menyampaikan bagaja, Pak, menyampaikan aspirasi lah, Pak. Banyak bela-bela. Pendapat Pendapat dah yang dirinya nah. Lu lagi pendapat kalau dia. Kan menurut kamu kan karena don emosi non harus dijawab pergi macam nah. Kan emosi. Memang sengaja nya yang mat don yang bahasa don yang empatnya ni. Kalau ada yang bahasa ni kumno ke pam. Kalian kembangkan fitnah ini. Karena don memang kai je memang kali memang dit don. Kai lemah. Awaknya orang yang siap, dia tak ragu dia tantang. Tapi kita tantang goyang terus.